datang di SD Negeri 5 Pondok Agung, tempat saya belajar sekaligus mengajar. Apakah sudah ada yang tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Perkenalkan, nama saya Nelly Suroya Rizky. Saya bertugas sebagai guru di SD Negeri 5 Pondok Agung, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Sebagai guru pendidikan agama Islam, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, berdiferensiasi konten. Sesuai dengan gaya belajarnya, visual dan auditori dapat ditampilkan video, lagu, dan gambar-gambar. Gaya belajar kinestetik, saya mengajak siswa untuk mengamati dan mengeksplor lingkungan sekitar. Yang kedua, diferensiasi proses, mengkombinasikan dengan ice breaking dan juga game interaktif. Yang ketiga, diferensiasi produk. Seluruh siswa dapat menuangkan hasil karyanya dalam bentuk gambar, tulisan, dan juga presentasi di depan umum. Demikianlah penjelasan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Agar lebih jelasnya, yuk simak pembelajaran di kelas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau kalian sudah siap untuk belajar, silakan dikeluarkan bukunya. Dikeluarkan dulu bukunya, alat tulisnya dikeluarkan. Dan dikeluarkan seperti biasa, karena sebelum kita mengawali pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Ayo, Mas Leo, silakan disiapkan berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman sholihan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, selamat pagi untuk kalian semua. Sebelum pembelajaran hari ini, karena kita sudah berdoa, Bu Nelly mau mengecek absensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk? Jika. Oke, kita lihat di papan absensinya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Jika. Mbak Cika. Kenapa Mbak Cika? Sakit. Oke, kalau Mbak Cika sakit, kita doakan semoga Mbak Cika cepat sembuh seperti sedia kala. Sudah siap untuk belajar? Oke, sebelum pembelajaran dimulai, untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kita berdiri dulu, kita bernyanyi lagu nasional. Kita berdiri, nyanyi lagu satu nusa satu bangsa. Berdiri semua, berdiri. Mbak Kaira berdiri. Satu, dua, tiga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nusa bangsa dan bahasa kita bersama. Oke, anak-anak, terima kasih. Silakan duduk tadi. Anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Masih? Apa kesepakatan kelas kita? Belajar dengan tertib. Yang kedua, berbicara sopan. Oke. Setelah ini kita akan masuk pembelajaran.
pembelajaran baru. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Apa? Oke, menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Siapa yang masih ingat caranya menulis Arab yang baik itu seperti apa? Apa yang diperhatikan? Apa? Hurufnya, terus harokatnya, terus nulisnya dari sebelah mana? Oke, nulisnya dari sebelah kanan. Anak-anak masih ingat dengan pelajaran kemarin? Dan hari ini pembelajaran kita masih tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13, akan tetapi kita akan belajar tentang pesan pokok yang terkandung di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Apakah anak-anak ada yang tahu apa kandungan atau pesan pokok yang disampaikan dalam surat Al-Hujurat ayat 13? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, kita akan belajar bersama-sama. Coba sekarang Bu Meli, apakah ada yang tahu Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu berisi pesan pokok tentang apa? Apa pesan yang disampaikan kepada kita? Ada yang tahu? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang tahu, hari ini kita akan belajar tentang itu semua. Sekarang kalau itu Bu Meli bertanya, 5. Berapa jumlah suku dan ras yang ada di Indonesia? Berapa? Suku bangsa Indonesia berapa? Sangat banyak. Coba kalian bisa melihat peta Indonesia itu. Di sana ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari Madura, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen dan lain sebagainya. Itu semua adalah disebut dengan keragaman. Nah, yang akan kita pelajari hari ini pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu tentang keragaman sebagai sunnatullah, perbedaan untuk perdamaian. Nah, kenapa anak-anak kita harus belajar tentang bagaimana cara kita menyikapi perbedaan yang ada di Indonesia? Akan menciptakan apa? Kerukunan. Coba sekarang Bu Meli tanya di kelas ini saja, siapa yang rumahnya Sukoharjo? Saya. Siapa yang rumahnya Bruju? Siapa yang rumahnya ada di Sambejo? Ada di Pondok. Nah, tentu saja tidak usah melihat seluas Indonesia. Di kelas ini saja itu kita sudah bermacam-macam asal daerah, terus tidak bisa disamakan. Dan kebetulan di kelas kita semua beragama Islam. Kalau kita melihat di lingkungan sekitar kita banyak teman-teman kita atau bahkan saudara kita yang juga beragama non-Islam, maka bagaimana sikap kita? Yaitu tetap toleransi, saling menghargai, agar tidak terjadi perpecahan, agar tidak terjadi pertikaian. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini, anak-anak. Jadi di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu menerangkan tentang cara kita menjaga kerukunan. Tujuan pembelajarannya apa? Agar kalian bisa memahami, bisa menganalisis pesan pokok yang terkandung di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kalau sudah bisa menganalisis, sudah bisa memahami, lalu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Oke, kalau sudah bisa, masih semangat? Masih. Oke, coba aku konsentrasi. Karena ingin tahu. Guruku menjelaskan dan aku menerangkan. Siap. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan menggunakan gaya belajar berdiferensiasi, yaitu Bu Meli akan memfasilitasi kalian belajar sesuai dengan gaya belajar kalian. Nah, sekarang Bu Meli coba mau bertanya dulu, siapa yang suka melukis? Saya. Oke, siapa yang suka mendengarkan musik? Ya, yang terakhir siapa yang suka olahraga? Oke, sekarang Bu Meli mau tanya lagi, siapa yang kalau hatinya senang, dia selalu tersenyum? Siapa yang kalau hatinya senang, mengungkapkannya itu sampai dengan cara berteriak gembira? Nah, yang terakhir siapa yang kalau sedang merasa senang, sukanya lompat berteriak-teriak sambil lompat? Hore, senang. Nah, siapa? Oke. Karena Bu Meli sudah mengetahui minat dan gaya belajar kalian, dari pertanyaan yang baru saja Bu Meli tanyakan kepada kalian. Untuk itu kita bagi kelompoknya. Yang pertama ada kelompok visual. Kelompok visual yaitu kelompok yang tadi menjawab suka melukis, jadi satu kelompok. Yang kedua kelompok auditori, yaitu kelompok yang tadi
anak-anak menjawab suka mendengarkan musik. Dan yang ketiga, kelompok kinestetik, yaitu kelompok anak-anak yang tadi menjawab suka olahraga. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau begitu silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ayo. Oke, mana kelompok auditori, mana kelompok kinestetik? Sebelum kita masuk pada materi, coba kalian amati dulu video yang akan Buneli tayangkan, yaitu tentang pesan pokok Quran surat Al-Baqarah. Silakan pasang mata dan telinga kalian untuk mendengarkan dan menyaksikan dengan seksama. Oke, siap? Sudah siap? Siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat ke-13 adalah 1. Allah SWT menjelaskan bahwa manusia menciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. 2. Allah SWT menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang beraneka-ragam, meliputi berbeda jenis kelamin, bentuk fisik, macam-macam sifat, dan kemudian memunculkan keragaman adat, budaya, dan agama. Nah, apa tujuan Allah menciptakan manusia yang beraneka-ragam? Tujuannya adalah untuk saling mengenal, saling membantu, saling menghormati, dan menghargai. Pesan pokok yang ketiga adalah bahwa manusia yang paling mulia di antara yang lain di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian, apakah sikap menghargai keragaman itu? Sikap menghargai keragaman adalah sikap menghormati atau memberikan pandangan, sikap, keyakinan, dan semua perbedaan. Kita akhiri kegiatan belajar ini dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Akhirnya, sampai jumpa di lain kesempatan. Bila kita berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, kalian tadi sudah mengamati video yang Buneli tayangkan. Sekarang Buneli ingin tahu pendapat kalian tentang video tersebut. Siapa yang ingin berpendapat? Oke, coba Mas Dobi. Apa tadi? Video tadi? Apa pendapatnya Mas Dobi tentang video yang ditayangkan tadi? Kita harus menghargai dan saling menghormati. Oke, tepuk tangan untuk Mas Dobi. Kita harus saling menghargai dan menghormati, betul. Terus coba Mbak Putri, apa tadi? Indonesia terdiri dari suku dan bangsa. Untuk itu kita harus saling toleransi. Wah, betul sekali. Indonesia atau negara kita tercinta terdiri dari berbagai suku dan bangsa. Nah, makanya kita harus saling menghormati dan saling toleransi. Oke, bagus sekali jawaban dari Mbak Putri dan juga Mas Dobi. Tepuk tangan untuk kita semua. Coba kasih nyata tidak tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri. Saya akan membagikan untuk yang kelompok visual. Silahkan kalian mengamati gambar-gambar tentang agama. Silahkan menyaksikan dengan kelompok ini. Terus untuk yang kelompok auditori, ini agak ribet. Buneli agak ribet, silakan dibaca dulu, nanti Buneli akan menjelaskan dengan sesama. Untuk yang kelompok kinestetik, kalian silakan mengamati perbedaan yang ada di lingkungan dosen. Yang mengamati perbedaan yang ada di lingkungan sekitar sekolah kalian. Coba sampai dulu, diamati kira-kira yang berbeda cowok di lingkungan sekolah. Oke, anak-anak, untuk kalian silakan mengamati dari gambar. Maka kalian kan kita suka menulis, maka kalian silakan mengamati gambar-gambar yang sudah diberikan sama kalian. Nah, kira-kira ini gambar apa ini? Apa ini? Nah, kira-kira itu becok enggak? Tapi mereka tetap bermain. Ini silakan kalian amati. Lalu silakan kita bisa ditulis di buku. Apa yang dapat kalian tulis? Nah, untuk kalian yang kelompok auditori, dari tadi sudah menemukan artikel. Jadi, untuk beragama itu adalah sunatullah, sudah menjadi takdir Allah. Kenapa Allah menciptakan kita manusia itu berbeda-beda? Kenapa kok tidak sama saja? Kenapa kok tidak sama saja? Karena dipandang ya. Kenapa kok tidak sama? Karena apa? Allah menguji kita bisa apa tidak? Dengan adanya perbedaan itu kita menjadi rukun. Kita tidak membeda-bedakan. Nah, tetap apa
dalam Al-Quran itu menjelaskan surat Al-Baqarah 13 bahwa yang paling mulia di sisi Allah itu siapa? Orang yang takwa, orang yang paling takwa. Di depan Allah itu bukan orang yang paling cantik yang paling baik, bukan orang yang paling kaya yang paling baik, bukan orang yang paling misalnya paling terkenal yang paling baik, tidak, tapi yang paling mulia, yang paling memiliki derajat tinggi di hadapan Allah itu adalah orang yang takwa. Jadi kita tidak boleh saling membedakan itu tetap toleran. Baik anak-anak, setelah kalian mengamati, setelah kalian belajar, Bu Nelly akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Untuk yang kelompok visual, silakan kalian tulis di sini. Nah, ceritakan hubungan gambar di bawah ini dengan pesan pokok yang ada di surat Al-Baqarah. Di sini ada gambarnya apa? Silakan kalian ceritakan di bawahnya. Padahal silakan ditulis nama. Tulis dari Bu Nelly mana ya? Nah, untuk yang kelompok auditori, silakan kalian, tadi kan sudah Bu Nelly kasih penjelasan singkat dan kalian juga sudah membaca artikel. Silakan kalian ceritakan ulang di lembar jawab, lembar kerja yang sudah Bu Nelly bagikan. Ceritakan ulang apa yang kalian dengarkan tadi. Oke, sekarang Bu Nelly akan bermain dengan anak-anak yang ada di Oke, nah apakah kalian sudah mengamati lingkungan sekitar kalian? Sudah. Kalau sudah, sekarang silakan kalian tempel hasil yang kalian amati di depan kelas. Masih konsentrasi? Oke, tepuk tangan. Baik, anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Masih semangat? Masih. Tunjukkan mana semangatmu? Ini dia. Kalian sudah selesai mengerjakannya, maka dari itu Bu Nelly ingin setiap kelompok mempresentasikannya ke depan. Oke, kelompok visual siapa yang mempresentasikan? Oke, Bapak Ira maju ke depan. Kelompok auditori siapa yang mempresentasikan? Mbak Putri silakan maju ke depan. Dan kelompok ilustrasi siapa yang mau mempresentasikan? Mbak Zara, ayo Mbak Zara maju ke depan. Baik, silakan dipresentasikan. Dan Mbak Ira, silakan baca hasil kerjanya. Oke, teman-teman, Mbak Ira. Mbak Putri silakan baca hasil kerjanya. Oke, teman-teman. Ayo Mas Rio, silakan dibaca hasil kerjanya. Kalian tadi sudah mengamati perbedaan yang ada di lingkungan sekolah kita. Coba ditunjukkan kepada teman-temannya. Contoh dari perbedaan yang kalian temukan apa ya? Sini
ini ada yang berasal dari desa pondok. Ada lagi ya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Tepuk jempol kanan, jempol kiri. Satu. Baik anak-anak, setelah kalian silakan kalian buka KPD nya depan, yang KPD saja silakan. Oke. Yo, ayo KPD silakan buka. Baik anak-anak, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, kalian tadi sudah mengerjakan KPD dan juga presentasikannya ke depan. Sekarang Bu Meli akan memberikan soal evaluasi tentang pemahaman kalian hari ini. Silakan kalian mengerjakan. Bu Meli kasih waktu 10 menit. Oke, silakan dikerjakan. Ditulis menit aja, absen. Oke, silakan kalian kerjakan. Oke, ada yang ingin kita? Apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Oke, karena waktunya sudah 10 menit, silakan soal evaluasinya dikumpulkan ke depan. Apa yang mendengar? Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, semuanya sudah mengumpulkan? Kalian sudah mengumpulkan soal evaluasi semua. Sekarang coba Bu Meli tanya. Hari ini kita sudah belajar tentang apa, Mbak Raya? Tentang Oke, tentang keragaman sebagai sunatullah. Maka kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling tolong menolong, yang membeda-bedakan. Karena apa, anak? Karena siapa manusia yang paling mulia di hadapan Allah? Orang yang paling bertakwa. Jadi sudah dijelaskan dengan gamblang sekali dalam Quran surat Al-Baqarah 13 sesuai yang tadi sudah kalian pelajari dengan teman-teman kalian, bahwa pesan pokok yang terkandung yang pertama kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling tolong menolong,